Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yanbaghi lil murid alla yazala ala taharah. Fasal, sebaiknya bagi seorang murid itu alla yazala ala taharatin, untuk selalu dalam keadaan suci. Di sini musannaf Imam Abdullah Al-Haddad yang dimaksud dengan taharah suci di sini adalah taharah dhahirah. Jadi dhahirnya harus selalu suci. Dhahirnya wal batina aula. Kalau batinnya yang suci itu lebih baik. Jadi dhahirnya saja suci itu bagus, lebih bagus lagi adalah batinnya yang suci. Artinya apa suci? Ya, hatinya ada dijauhkan dari penyakit riya, penyakit hati seperti yang disebutkan di bab sebelumnya. Jadi sebaiknya murid itu harus selalu suci. Wa kullama ahdatsa tawaddoa. Dan setiap murid itu hadas, dia harus wudu. Jadi setiap hadas wudu. Jadi 24 jam selain waktu tidur, itu 24 jam selama akalnya ada. Maksudnya akal ada, kalau tidur kan akalnya tidak ada. Itu selalu suci. Itu sebaiknya murid itu seperti itu. Lebih-lebih kalau sekolah, belajar, jadi jangan sampai sekalipun bukan Quran, jangan menyentuh kitab kecuali punya wudu. Jangan belajar kecuali punya wudu. Itu bagi seorang murid yang sesungguhnya. Di kitab lain karangannya beliau juga Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau menjelaskan wa 'alaika bi tajdidil wudu' li kulli fardhah. Hendaknya seorang murid itu memperbarui wudu di setiap fardu. Di tajdidul wudu itu punya wudu tapi wudu lagi. Itu juga sunnah di setiap sholat fardu. Artinya zuhur misal, atau zuhur asar itu sunnah wudu lagi. Maghrib masih ada wudunya, sunnah wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu atau di-upgrade wudunya. Itu tajdidul wudu asalkan sudah digunakan sholat. Kalau belum digunakan sholat gimana? Tidak boleh, makruh. Misal, sampean sudah punya wudu zuhur. Zuhur sholat, setelah sholat misalnya, pertengahan jam 2 wudu. Belum sholat, asar wudu lagi tidak boleh. Karena wudu yang pertama belum digunakan untuk sholat. Paling tidak sholat sunnah. Makanya ada namanya sholat sunat wudu. Ini hendaknya seorang murid itu wudu likulli fardhah. Wajtahid alla tazala taharah. Dan hendaknya dia itu berusaha untuk selalu suci. Tidak punya wudu. Jadi 24 jam harus punya wudu. Kalau setiap batal wudu itu. Fainal wudu silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang mukmin. Ketika senjata itu selalu ada, maka musuh akan dijauhkan dari syaitan. Ini ada di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah tentang keistimewaan wudu. Ini ada sebuah kisah dari muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Ada seseorang ini kagum pada Syekh Hasan Asyadili. Beliau ingin belajar, kalau sekarang ingin mondok pada beliau. Syekh Hasan Asyadili ini ahli ilmu kimia. Jadi muridnya ini datang ke beliau, ke gurunya Syekh Hasan. Baik guru, saya pengen belajar sampean ke antum ilmu kimia. Karena muridnya ini ya kagum, ya heran juga karena beliau ini banyak selain ahli kimia punya karomah. Jadi pernah suatu saat melihat ngambil dari sumur pakai timba, yang keluar bukan air tapi emas. Makanya itu heran. Kalau gitu saya pengen belajar. Akhirnya belajar muridnya itu. Minta ke gurunya, saya pengen belajar kimia. Bahkan Syekh Hasan Asyadili dikisahkan pernah ada kayak besi tembaga itu dikencingi jadi emas. Dikencingi jadi
emas. Tapi beliau nggak suka demikian, itu hanya karomahnya saja. Kalau orang yang melihat pengen belajar, di antaranya ini beliau pengen belajar ilmu kimia ke Syekh Hasan Asyadili. Akhirnya apa? Kata gurunya, iya, kamu boleh belajar asalkan ada syaratnya. Oh iya, apa syaratnya akan saya penuhi. Yang penting saya bisa kaya gitu nih. Bisa apa? Bisa dapatkan emas dengan gampang. Syaratnya kamu harus mukim di sini selama 1 tahun. Zaman sekarang harus mondok. Tak boleh nyolok ini. Harus mondok setahun katanya. Dan syaratnya lagi wa syuritu alai ayyatawaddo'a kullama ahdatsa wa yusalli rak'atain. Syaratnya bukan hanya mukim. Syaratnya lagi kata gurunya, selama 1 tahun mukim di sini kamu harus selalu punya wudu. Setiap batal, setiap hadas wudu, setiap hadas wudu. Dan setiap wudu harus sholat minimal 2 rakaat. Namanya sholat sunatul wudu. Ada nama sholat sunat yang namanya sunatul wudu. Itu disunatkan ketika habis wudu. Gimana niatnya? Usolli sunatul wudu rakaatain bisa 2 rakaat atau lebih. 4 rakaat tapi sekali salam. 4 rakaat sekali salam. Hatta 8 terserah. 2 rakaat itu minimal. Asalkan sekali salam. Kalau sudah salam, sholat lagi ya bukan sunatul wudu lagi namanya. Di sini syaratnya harus setiap hadas wudu dan setiap wudu harus digunakan untuk sholat 2 rakaat. Kata gurunya. Wa hadau ta'lim ba'da dzalik, dan oleh gurunya dijanjikan akan diajari setelah itu. Jadi selama 1 tahun ini tidak diajari. Ya mondok di pondok saya misal 1 tahun diuji dulu. Selama 1 tahun tidak saya ajari. Setelah setahun kalau lolos ujian maka boleh belajar ke saya, kata gurunya. Falamma kamulat as-sanah dzaba dzalika rajul ila bi'r. Nah, setelah setahun, sempurna setahun, laki tadi ini belum belajar ini, masih mondok saja, mukim saja. Tapi syarat dari gurunya dipenuhi. Harus wudu setiap hadas. Apa? Dia dapatkan karomah. Seorang tadi pergi ke sumur ingin mengambil air. Tujuannya adalah mengambil air. Diambil timba, dilemparkan, ditarik. Yang keluar apa? Emas. Tapi ini orang ini, apa ini ganggu aja. Dibuang emasnya itu. Ambil lagi. Ambil air. Yang saya butuhkan air, buat apa emas? Nah ini belum diajari oleh gurunya, sudah dapat karomah. Kemudian dia pergi ke gurunya dan melaporkan bahwasanya saya tadi, wahai guru, pergi ke sumur, saya ngambil air, ternyata yang keluar emas. Ya, saya buang, saya tidak butuh emas, saya butuh air katanya. Kalau kita gimana? Ya disimpan ya, eman ini, tidak mungkin dibuang. Ini. Katanya gurunya, apa? Nanti. Qad sirtal an kulli kimia wa nasbahu da'iyan ila Allah. Oh, kamu sekarang sudah menjadi orang zuhud. Kamu sudah zuhud. Zuhud itu apa? Tidak cinta dunia. Dan kamu sekarang sudah menjadi da'i ila Allah. Nah itu. Pertamanya dia tujuannya duniawi, pengennya belajar supaya mondok itu pengennya supaya dapatkan emas. Tapi setelah dia bisa ilmunya gurunya bisa nimba dari sumber yang keluar emas, dibuang. Nah, itu diantara keistimewaan daimul wudu. Makanya kita sebagai santri seharusnya harus daimul wudu. Jadi tidak boleh santri itu tidak punya wudu. Apalagi sekolah, belajar, semuanya. Selagi enggak tidur. Sebelum tidur, wudu. Kalau memang enggak punya wudu. Jadi, kalau tidak tidur, udah. Kalau tidur wudu kan enggak bisa. Kan? Jadi, artinya, selagi akal ada, 24 jam itu punya wudu. Nanti sampean akan mendapatkan keistimewaan. Sekalipun tidak harus sama seperti ini. Nanti, kesemaannya, saya udah 2 tahun, dia wudu. Saya kok ke sumur yang keluar tetap air ini. Ini dari tulusnya murid ini. Dan juga dari keistimewaan gurunya juga. Jadi untuk ilmu ya banyak faedahnya daimul wudu. Ini hanya sebagian kisah orang yang istiqomah daimul wudu cuma 1 tahun, apalagi kalau seumur hidup. Wa kullama hadatsa tawaddo'a wa shalla rak'ataini. Ini. Setiap hadas maka seorang murid itu hendaknya wudu dan sholat 2 rakaat.
yang disebut dengan sholat sunatal wudu. Tentang sunatul wudu ini banyak pendapat, ada yang mengatakan harus langsung sholat. Jadi wudu langsung sholat. Kalau kelamaan ya gugur, waktunya itu harus langsung. Ada yang mengatakan enggak, pokoknya ada irodah, ada keinginan untuk sholat di wudu ya. Di hatinya ingin mau sholat, maka waktunya masih ada. Ada yang pendapat lain mengatakan enggak, waktunya itu selagi dia tidak batal, jadi lebih lama lagi. Yang baik mana? Yang baik itu langsung wudu, langsung sholat 2 rakaat. Kalau waktunya haram gimana? Kayak ba'da asar misal, kan tidak boleh sholat. Atau ba'da subuh, kan tidak boleh. Kalau sholat sunat dzatu sabab itu boleh, sekalipun di waktu yang terlarang. Dia sudah sholat asar sampean, wudu, maka boleh sholat sunatul wudu, karena dzatu sabab. Jadi sholat itu sholat sunnah ada dzatu sabab yang mempunyai sebab, ada dzatu waqt. Dzatu waqt seperti apa? Sholat duha, ada waktunya kan? Apalagi witir, dzatu waqt, atau sholat gerhana dan lainnya. Ada yang dzatu sabab. Jadi sunatnya wudu setelah ada sebab, seperti sholat sunatul wudu. Dia sholat sunat karena ada sebab yang berupa wudu. Atau tahiyatul masjid, ketika masuk masjid. Ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya dengan masuk masjid. Jadi sekalipun waktu yang dilarang, itu boleh. Dan juga di antaranya keistimewaan ini adalah ada hadis Rasulullah itu pernah melihat sandalnya Bilal itu masuk surga. Padahal Bilal waktu itu masih hidup. Tapi Bilalnya itu, kata Rasulullah, sandalnya udah ada di surga. Katanya Rasulullah, amal apa Bilal yang membuat kamu ini masih ada di sini, tapi kok saya udah menyaksikan kau di surga. Saya tidak ada amalan ya Rasulullah. Hanya saja saya itu setiap kali hadas saya pasti wudu. Setiap hadas pasti wudu, dan setiap wudu, katanya Bilal, saya sholat minimal 2 rakaat. Nah ini, Bilal masih hidup udah disaksikan masuk surga gara-gara setiap hadas beliau wudu. Udah. Wa in kana muta'ahilan wa ata ahlahu falyubadir bil ihtisal minal janabat fil waqt. Apabila, ini yang repot. Ini kalau masih jomblo, masih belum punya pasangan, ini sebenarnya gampang mau daimul wudu itu. Siapa yang mau nyentuh sampean itu? Kalau sudah punya istri, punya keluarga, apalagi pengantin baru, wah ini repot untuk menjaga daimul wudu. Baru wudu disentuh lagi, batal lagi, wudu lagi, repot. Wa in kana muta'ahilan wa ata ahlahu falyubadir bil ihtisal minal janabat fil waqt. Apabila sudah berkeluarga, sudah bersuami, atau sudah beristri, wa tahlahu, dan mendatangi istrinya atau mendatangi suaminya, kalau perempuan, mendatangi maksudnya kumpul, bukan hanya mendatangi datangi ngobrol-ngobrol, enggak. Fal yubadir bil ihtisal, hendaknya cepat-cepat mandi. Minal janabat, dari janabat, fil wakti, di waktu itu. Wala yamkusu junuban, dan hendaknya jangan berdiam dalam keadaan junub. Jadi setelah junub langsung mandi. Kenapa? Karena ada hadis, annal malaikat la tadkhul baita alladhi fihil junub. Wa idza dhahabatil malaikat ja'ati syayatin min kulli nahiyah. Ini. Bahwasanya malaikat itu tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada orang yang junub. Ketika malaikat itu pergi, otomatis setan akan datang dari segala arah. Ini bahaya. Kalau sudah setan mendatangi segala arah, ya banyak mudaratnya. Wala yamkuthu junuban wa yasta'inu ala dawami taharati bi qillatil akli. Ini diantara penolong atau tips untuk supaya daimul tohara, bukan daimul hadas, daimul tohara ya. Bukan, kalau daimul hadas selalu hadas itu. Tapi daimul tohara gimana adalah
biqillatil akli, dengan mempersedikit makan. Kalau main banyak makan tuh sering kencing, sering kentut, sering buang hajat, akhirnya sering wudu. Kalau sering batal kan kadang malas, baru wudu berapa menit batal lagi, wudu lagi kan capek, apalagi kalau dingin, malas. Gimana supaya tidak gampang hadas? Adalah dengan mempersedikit makan, jangan terlalu banyak makan. Fa innal ladzi yukthirul akla yaqaulul hadatsu katsiran. Sungguhnya orang yang banyak makan itu akan banyak hadas. Otomatis banyak makan pasti sering hadas. Fayashukku alaihi al-mudawamatu ala thahara. Kalau banyak hadas, maka sulit baginya untuk mudawamah atau daimut thahara. Untuk selalu suci sulit. Baru wudu batal lagi, hadas lagi, wudu lagi, hadas lagi. Akhirnya malas, wis. Saya enggak mau wudu lagi. Biasanya ujian kalau pertama kali pengen ngamalkan daimut thahara, itu sering diuji, sering kencing atau sering kentut. Baru wudu kentut, akhirnya malas. Tapi kalau sudah jalan, enggak, malah enggak enak enggak punya wudu itu. Sekalipun mau tidur itu, mau tidur kan enggak butuh wudu hanya. Tapi enggak enak saya, mau tidur tiba-tiba kentut misal. Langsung wudu, enggak enak. Takut, orang itu kadang takut dicabut nyawanya dalam keadaan enggak punya wudu. Ada salafus saleh itu pengen dicabut nyawa dalam keadaan dia itu punya wudu, bukan dalam keadaan hadas. Jadi setiap batal langsung wudu. Bahkan kalau dari guru saya itu tidur pun itu sekarang kan pakai songkok. Yang akan tidur jangan sampai tidak pakai songkok. Jangan, apalagi wanita ya, sekalipun sama-sama perempuan kita pakai kerudung, jangan tidur tidak pakai kerudung. Yang laki-laki aja masih dianjurkan untuk pakai songkok. Sadanya guru saya, kenapa kok pakai songkok mau tidur? Katanya, saya khawatir saya tidur dicabut nyawanya. Atau saya khawatir saya waktu tidur ini Rasulullah datang. Karena khawatir mimpi Rasulullah. Kalau mimpi Rasulullah gimana? Seandainya mimpi Rasulullah dalam keadaan tidak pakai songkok kan gitu. Jangan kan Rasulullah, kita ketemu guru kita, ketemu kiai enggak songkokan kan malu kan? Tidak ada adab. Gimana kalau ketemu paling afdalnya makhluk Rasulullah dalam keadaan tidak pakai songkok. Ini. Wa fi qillatil akli aidan ma'unatun 'ala sahar. Ini. Selain untuk menolong dawami toharo, mempersedikit makan, ini juga bisa menolong agar kuat sahur lail. Sahur lail itu tidak tidur malam. Jadi tirakatnya santri dulu itu biasanya malam nggak tidur. Tapi sekalipun nggak tidur malam, tetap ikut kegiatan. Pagi tahajud tetap bangun. Kalau sudah terbiasa nggak tidur malam, sekalipun tidur setengah jam, waktunya tahajud tetap bangun. Ini enggak kadang. Malamnya tidur awal, masih nggak ikut kegiatan pagi. Malam tidur, pagi tidur, maghrib kadang masih maghrib, masih wiridan udah ngantuk. Ini ngapain aja di pondok? Maghrib sudah ngantuk. Ini. Apalagi subuh. Kalau di subuh itu bisa dihitung antara yang ngantuk dan yang nggak ngantuk. Ya, untung masih disuruh berdiri wiritannya. Seandainya nggak berdiri wiritan, mungkin yang wiritan cuma imamnya saja. Yang lain mimpi bersama. Itu diantaranya kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Jadi coba dikurangi sedikit-sedikit makan. Kita mah makan di malam hari. Ma'unatun 'ala sahar. Jadi makan yang sedikit itu juga menolong untuk kuat tidak tidur di malam hari. Wa huwa min akadi wa dhaifil iradah. Nah, sahur lail ini adalah suatu yang terpenting, kegiatan yang terpenting bagi seorang murid. Kalau dia memang benar-benar iradah, benar-benar pengen dapatkan ilmu, maka jangan tinggalkan saharul lail. Jangan nunggu ujian, mutola'ah nunggu ujian. Kalau ujian baru mutola'ah. Yang lebih parah lagi, ujian masih enggak mutola'ah. Di mutola'ah itu tiap hari. Di mutola'ah itu jangan
Jangan nyari ijazah. Jangan nyari nilai. Semua pelajaran yang ada itu dimutolaah. Termasuk pengajian pagi, pengajian ke kiai terutama ke pengasuh itu dimutolaah. Jangan cuma dibuat jimat kitab itu. Habis makna pulang kitab taruh di pak. Ketemu minggu depan makna lagi taruh lagi. Sama sekali enggak dimutolaah. Ya enggak ada manfaatnya. Dimutolaah sekalipun sedikit-sedikit gitu. Sambil nunggu gurunya datang, dimutolaah 5 menit, 10 menit sebelum dipelajari itu harus dimutolaah. Cuma 1 kitab, enggak banyak. Kalau kami di mondok di Madinah, itu kadang 1 pelajaran itu bisa 5 kitab, 8 kitab. Jadi antara maghrib isya itu cuma sebentar waktunya. Tapi yang dibaca itu 6 kitab, 7 kitab, bahkan bisa 10 kitab. 1 kali majelis, tergantung yang hadir. Karena apa? Karena yang hadir itu yang baca. Jadi misalnya yang hadir 5 orang, yang dibaca 5 kitab. Di 1 orang itu kitabnya beda-beda. 1 orang baca kitab, baca takbir langsung diterangkan. Baca takbir sedikit diterangkan. Jadi yang baca itu yang mustameknya. Yang muridnya baca, gurunya nerangkan. Baca lagi nerangkan. Tapi sedikit-sedikit. Selesai, satunya bawa kitab lain. Tapi sekalipun yang lain tidak baca, itu mendengarkan semua. Istifadah, ambil faedah. Jadi kadang 8 kitab, 7 kitab itu. Satu kali majelis. Tapi kadang teman-teman itu ya tetap dimutolaah semua. Sekalipun hanya tidak harus sampai selesai. Jadi sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya. Termasuk dalam mutolaah. Saya mutolaah kebanyakan ini. Indah 1, 2, 3. Ini kalau di mutolaah nggak mungkin nyampe ini. Udah tutup sekalian, salah. Udah di mutolaah sedapatnya. Tugas kalian adalah mutolaah. Hasil apa kata belakang. Di tawakal itu setelah berusaha. Bukan tawakal itu ditutup, kitabnya saya tawakal. Salah. Kalau sampai mau kayak gitu, udah. Sampai nggak usah makan. Saya tawakal. Kalau kenyang, kenyang. Berani yang kayak gitu? Udah, saya tawakal wis. Saya tidak usah makan. Kalau udah takdirnya kenyang, ya saya kenyang. Nah, itu bagus itu. Jangan pilih-pilih dalam belajar. Saya tawakal, takdir. Kalau memang naik ya naik, tetap naik sekalipun nggak belajar. Iya, tapi jangan pilih kasih. Coba diterapkan semua. Oh, saya tidak usah makan. Kalau waktunya kenyang, tetap kenyang. Kira-kira bisa? Nggak bisa kan? Ya, kalau gitu berarti ilmu juga tidak mungkin didapat dengan tawakal. Dengan tai santai itu. Ada kadang orang itu punya ilmu laduni, yaitu afil laduni qalla. Laduni itu sedikit terjadi. Yang ada sebagian yang mempunyai ilmu laduni, yaitu laduni itu bukan sembarang orang yang dikasih. Ya Allah pilih-pilih juga. Kira-kira kita ini pantas tidak dikasih ilmu laduni. Biasanya laduni itu emang tidak belajar, tapi hatinya bersih. Jadi sudah siap menerima ilmu. Atau kadang melalui tirakat orang tuanya. Orang tuanya tirakat, tapi nggak dapat, anaknya yang dapat. Makanya kita ini jangan sampai lepas dari tirakat. Tirakat paling bagus apa? Apa amalan yang terbaik? Adalah tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat. Itu amalan terbaik. Sekalipun sampai Anda melakukan kesunatan, cukup kewajiban, dan dijauhi maksiat, maka cukup itu. Nah, termasuk tarkul ma'asi adalah menjauhi pelanggaran pondok. Karena pelanggaran pondok itu juga dosa. Jadi jangan dianggap saya tidak melanggar syariat, cuma melanggar pondok. Nah, itu dosa juga. Karena taat kepada guru itu hukumnya wajib. Jadi jamaah itu bukan sunnah. Bagi sampean jamaah itu hukumnya wajib. Nah, kalau nggak jamaah ya dosa. Karena tidak taat ke guru. Tidak sekolah ya dosa. Kenapa nggak taat ke guru? Jadi sampean tinggal di sini, pondok di sini, ya harus taat sama peraturan pondok, taat sama peraturan gurunya sampean. Jadi jangan meremehkan. Saya sekolah tetap sekolah. Saya cuma nggak jam belajar, itu dosa. Nggak jam belajar itu dosa. Pokoknya perintah dari guru semuanya adalah wajib. Walladzi yanbahi lil murid alla yakula illa anfaqah wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita baca dari kitab
Adab Risalatul Murid. Ini kitab yang sangat bagus untuk menata hati, untuk menata batin kita. Semoga bisa hati kita menjadi yang lebih baik. Ala hadiniyah wa ala ma nawasa usoleh wa ala kulli niyatin sholihatin jami'atin khairid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ولجأوا الدنيا ونعبد ونستعين ونستغفر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.